nama saya Matius Kelvin. Ya, saya dari jurusan Teknik Komputer angkatan 1996. Jadi saat ini saya membangun usaha saya sendiri. Sudah berjalan lebih dari 8 tahun. Nama perusahaan saya adalah PT Excellis Lentera Indonesia. Ya, jadi PT Excellis Lentera Indonesia itu berdiri di tahun 2012, ya, Agustus 2012. Bergerak di 2 unit usaha. Ya, jadi kita punya 2 bidang. Yang pertama bergerak di bidang IT, ya, kita konsultan untuk pembuatan aplikasi berbasiskan web ataupun berbasiskan mobile. Selain itu, kita punya bidang usaha yang lain, yaitu bergerak di bidang aviation. Ya, kita supply untuk alat berat, terus spare part, chemical, tools yang terkait dengan ground handling di bandara. Ya, itu kira-kira Excellis di 2 unit usaha itu. Jadi gini, pertama ya, kalau ada orang yang pernah bilang bahwa bisnis itu tanpa modal, ya, kita mesti langsung tahu bahwa itu bohong. Ya, semua bisnis pasti pakai modal. Ya, nggak mungkin tanpa modal. Sedikit pasti ada. Ya, nah, tetapi bahwa memungkinkan nggak modalnya nggak pakai uang kita, itu memungkinkan, tergantung relasi kita, tergantung keberuntungan kita, gitu ya. Itu masih memungkinkan, ya. Walaupun sekali lagi logikanya begini, ya. Kalaupun kita nggak pakai uang kita, pertanyaannya, kok ada orang mau keluar uangnya, padahal kita sendiri nggak mau keluar uang kita? Kan nggak mungkin, ya. Jadi ketika orang mau keluar uang, biasanya juga bertanya, kamu sendiri terhadap rencana bisnis yang mau kamu jalankan itu, kamu keluarnya berapa duit? Kalau kamu saja takut keluar uang, kenapa saya harus keluar uang? Gitu. Jadi tidak semudah itu juga mencari tanda kutip investor. Jadi yang kita perlu pikirkan adalah satu, ya, ketahanan modal, ya. Terutama harus bisa membayangkan, karena selain bisnis saya di IT sama aviation, saya juga pernah mencoba berbagai macam bisnis, ya. Dari usaha-usaha yang pernah saya jalankan itu semua, ya, patokannya begini, setelah 1 tahun berjalan, kita dapat bayangan, itu perusahaan mau ditutup atau mau dilanjutkan. Jadi belum bilang itu untung atau enggak ya, balik modal atau enggak ya, itu baru bilang 1 tahun berjalan, kita punya bayangan apakah mau dilanjutkan atau tidak. Gitu. Ya, karena kita udah punya feeling, wah ini kayak bisnisnya nggak bagus, itu bisa kita tutup. Atau ini bisnisnya memang layak dipertahankan, kita maju. Ya. 2 tahun berjalan, ya, baru bisa mulai kita sebut stabil. Ya, sekali lagi bisnis beda-beda. Ya, mungkin ada orang yang lebih cepat, mungkin ada yang lebih lama lagi. Jadi pertanyaannya, kalau kita memulai usaha, ya, siapkah kita dengan ketahanan modal 2 tahun? Gitu. Nah, oleh karena itu, saran saya, ya, jangan memulai usaha sendiri. Ya, usahakan berpartner. Memang berpartner punya tantangan sendiri, ya. Semua ada plus minus. Jalanin sendiri ada untungnya, tapi juga ada ruginya. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, mau ditimbang-timbang untung dan ruginya, lebih dan kurangnya, lebih menguntungkan kalau kita berpartner. Kenapa? Karena bisnis seide brilian-briliannya bisnis itu, sebagus-bagusnya bisnis itu, ya, bisnis itu berdasarkan statistik lebih banyak gagalnya daripada berhasil. Kalau kita berpartner, kita itu artinya untung bagi bersama, tapi rugi juga bagi bersama. Kalau kita sendirian berarti untung memang kita nikmati semua, tapi rugi kita telan semua. Sedangkan kemungkinan rugi itu sebenarnya lebih besar daripada kemungkinan untung. Kedua, ya, kalau bisnis mau berhasil, bagus dan semakin berkembang, ya, bisnis itu butuh banyak ilmu. Ya, mesti ngerti marketing, mesti ngerti finance, mesti ngerti operasional, mesti ngerti human resource. Siapa kita bisa menguasai semua itu? Ya, kita butuh partner yang bisa menutupi kekurangan kita. Ya,
Terus yang ketiga, ketika bisnis baru mulai, tantangannya banyak sekali. Nah, kalau kita mikirin sendirian, itu tambah jauh lebih berat. Tapi kalau kita berpartner, maka ketika kita menghadapi masalah, kita bisa memikir bareng-bareng. Nah, karena mikir bareng-bareng selain lebih ringan, ya, ide yang muncul bisa lebih bagus. Ada yang namanya collaborative knowledge. Saya punya knowledge A, si itu punya knowledge B, partner kita. Bukan berarti kalau dua digabungin itu menjadi A plus B, tapi bisa jadi tambah C gitu loh. Itu namanya collaborative knowledge. Ya, jadi setelah berdiskusi muncullah ide baru yang dua-duanya tidak terpikirkan sebelumnya. Gitu. Jadi itu penting ketika kita menghadapi masalah-masalah. Ya, makanya tips saya berpartner, ya kedua siap modal. Seperti itu. Nah. Kalau ditanya, dari SMP saya udah memilih itu. Jadi bayangin SMP. Saya pertama kali mengenal komputer itu SMP kelas 2. Ya, itu diperkenalkan sama kakak sepupu saya. Ya, dia itu kuliahnya di jurusan Teknik Komputer Bina Nusantara. Nah, jadi dia yang memperkenalkan saya komputer dan dia mengajar saya programming yang pertama. Jadi begitu saya punya komputer, saya diajarin programming, gitu ya. Saya ingat banget saya belajar itu pertama itu pemrograman basic, ya. Nah, karena dia mengajar dengan sangat baik, gitu ya, sehingga saya mudah mengikuti, sehingga saya kemudian jadi tertarik. Dan karena saya jadi tertarik, gitu, saya jadi sangat terinspirasi oleh beliau, ya. Termasuk waktu saya tanya kuliahnya di mana, di Teknik Komputer Bina Nusantara. Sehingga titik itu juga saya juga akhirnya bercita-cita saya ingin seperti kakak sepupu saya. Nah, gini kata orang, justru yang paling sibuk yang punya banyak waktu, katanya begitu. Ya, kenapa? Karena ini bicara soal time management. Ya, bagaimana kita mengatur waktu. Ya, yang pertama begini, kalau kita pernah mendengar cerita orang mengisi batu ke dalam toples, itu udah sering banget ya kita dengar ceritanya ya. Utamakan masukin dulu batu-batu yang besar, baru masukin batu-batu yang kecil. Ya. Banyak orang yang tidak demikian mengaturnya, ya. Mereka hanya let it flow aja, gitu. Mereka tidak mengatur batu mana yang perlu dimasukkan, gitu. Nah, batu yang besar itu adalah hal-hal yang penting, gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, pakai teknologi. Contoh kalender. Ya, berapa banyak di antara kita yang pakai kalender? Kalau saya nggak bisa enggak, saya sangat bergantung dengan kalender, ya. Nah, dengan kita masukin ke kalender, sebenarnya tidak ada kata kita tidak punya waktu. Kita selalu punya waktu, tetapi kalau ditanya sekarang ya nggak punya. Tapi seminggu lagi, 2 minggu lagi ada, gitu loh. Ya. Yang kedua, delegasi. Ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya butuh dilakukan, tetapi tidak harus kita yang melakukan. Contoh, kalau seandainya kita mau pergi ke satu tempat karena kita mau meeting. Meetingnya penting nggak? Penting. Tetapi nyetir ke tempat itu penting nggak? Ya orang bilang penting. Loh, kalau nggak nyetir bagaimana bisa nyampe ke tempat itu? Tunggu dulu. Ya, meetingnya penting, nyampenya penting, tapi nyetirnya belum tentu penting. Gitu loh. Nah, nyetirnya itu bisa nggak kita delegasikan ke orang lain? Gitu. Jadi misalnya kita delegasikan ke supir. Gitu. Nah, tapi kalau ke supir kan keluar biaya tambahan, hitung dulu. Ya, sebenarnya kira-kira nilai waktu kita tuh berapa? 1 jam kita bekerja itu nilainya berapa? Pasti lebih murah bayar supir. Bayarlah supir, jangan pelit-pelit. Apalagi kita membagi rezeki kepada orang lain. Gitu. Nah, sesudah itu di dalam mobil kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, bisa melakukan pekerjaan yang belum selesai. Jadi itu 2 kunci utama. Ya, untuk mengatur waktu. Banyak orang mengukur sukses itu dari material. Ya, kalau dia kaya raya atau dia dipandang orang, ya, buat mereka itu menjadi sukses. Ya, menurut saya itu tidak salah. Ya, tetapi terlalu sempit kalau hanya melihat kesuksesan hanya dari seperti itu.
Misalnya sebagai contoh, ya, jika seorang wanita lebih memilih tidak berkarir, tetapi lebih memilih menjadi ibu rumah tangga, lalu dia berhasil mendidik anaknya dengan sangat baik, apakah dia tidak disebut sukses? Ya, jadi kita perlu mendefinisikan kesuksesan lebih luas, ya. Nah, jadi kalau buat saya, ya, selama saya bisa memberikan manfaat yang besar bagi orang lain, buat saya itu sudah menjadi kesuksesan. Saya membangun usaha, bohong kalau kita nggak mau jadi sejahtera. Bohong kalau kita nggak butuh uang. Bohong kalau kita nggak ingin menikmati kenikmatan juga dalam hidup, gitu ya. Tetapi kalau kita terlalu fokus ke area situ, itu kita menjadi hedonis, ya. Jadi lebih fokus kepada mencapai kesenangan. Pertanyaannya, kesenangan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Dia akan makin lama makin menuntut lebih besar lagi. Akhirnya nanti jadi seperti candu. Saya udah sampai segini, nggak cukup, mau lebih lagi gitu loh. Ya, jadi waktu saya membangun usaha, fokus saya bukan itu yang terutama. Tapi fokus saya adalah apakah Excelis ini bisa menjadi manfaat bagi orang. Oke, buat adik-adik mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi ya. Jalan hidup itu banyak, ya. Adik-adik bisa bekerja, ya. Tetapi tidak hanya bekerja saja, bisa berwirausaha, bisa freelancer, ya. Apapun itu, ya, selama adik-adik menyukai, ya, pilihlah yang adik-adik suka sehingga antara fun dan finance itu akhirnya bisa berjalan seiringan. Ya, kalau kita menjalankan yang kita suka dan kemudian menghasilkan dari yang kita suka, bukankah itu merupakan sebuah luxury? Tetapi adik-adik mahasiswa, ya, jangan lupa juga, ya, tidak segala hal bisa semua-muanya fun. Ya, semua aspek pekerjaan pasti ada yang tidak enaknya. Nah, kita tidak bisa hanya mau melakukan yang kita suka saja, gitu loh. Tetapi tidak mau menerima yang tidak kita suka, nggak bisa. Itu harus sama-sama dilakukan. Lain kalau nanti kita udah sukses, kita bisa menyerahkan yang kita tidak suka ke orang lain, tapi itu nanti, gitu loh. Ya, tidak ada orang besar, tidak ada orang yang hebat kalau dia tidak melakukan hal yang sulit. Ya, pasti hal yang sulit harus ditempuh, gitu. Ya, karena dengan ditempa menjadi sulit, maka kita menjadi manusia yang lebih baik seperti itu. Ya, itu buat yang adik-adik ya. Sedangkan buat alumni, ya, pikirkan lagi apa yang kita jalani ini, ada aspek apa yang belum terpenuhi. Ya, nah kalau ada aspek yang belum terpenuhi, coba pikirkan. Nah, waktu itu kan berjalan terus dan sangat cepat loh. Jangan sampai kita sudah waktu lewat sekian lama, ya, puluhan tahun, terus kemudian yang muncul cuma penyesalan kenapa kemarin saya tidak melakukan ini dan saya tidak melakukan itu, gitu. Ya, coba pikirkan apa yang mau kita capai dan pikirkan strateginya bagaimana melakukan itu. Ya, itu pesan saya.